Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita sebuah tujuan hidup yang sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat agung. Yaitu tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Saudara, itulah yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Karena hidup kita di hadapan Tuhan begitu berharga. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sebagai orang percaya, tahukah saudara bahwa saudara dan saya diselamatkan di dalam Kristus adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itu berarti bahwa kehidupan, segala sesuatu sebetulnya berpusat kepada Tuhan. Kita diselamatkan untuk memuliakan Tuhan. Saudara, memang Kristus mati untuk menebus dosa kita, mengampuni dosa kita, menghapus dosa kita, dan memberikan kita hidup yang kekal. Namun saudara, seluruh yang Kristus lakukan bagi kita, pada hakikatnya dan pada puncaknya adalah agar kita boleh menampakkan kemuliaan Tuhan dan kita boleh memuliakan Tuhan. Saudara, itulah yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, sayang sekali jikalau kita sebagai orang Kristen di mana Allah begitu merindukan dan Allah begitu mengasihi kita, bahkan memilih kita supaya kita bisa memuliakan Dia, tetapi kita sendiri tidak memiliki satu kerinduan yang sama. Oleh karena itu saudara, jikalau kita tahu hal itu, saudara, mari kita hidup menyatakan kemuliaan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itu adalah sebuah kehidupan yang sangat bernilai. Mari kita membaca Kolose pasal 3 ayat 12-14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kesan saudara ketika Alkitab mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Allah? Saudara, ketika Alkitab berbicara saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, itu berbicara tentang Tuhan mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang kekal. Namun bukan itu saja saudara. Kalau kita berbicara tentang Tuhan memilih, itu berbeda dengan manusia memilih. Saudara, kalau Tuhan memilih, maka saudara Dia memilih di dalam kedaulatan dan kuasanya. Artinya apa? Artinya pilihan Allah itu tidak pernah meleset. Maksudnya salah pilih. Dan pilihan Allah tidak pernah tidak terjadi. Itu pasti terjadi. Saudara, disinilah saudara kita memahami mengapa Allah memilih. Sebab jikalau tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu memilih Allah. Karena kita semua terjerat di dalam kuasa dosa dan kuasa si jahat. Disitulah saudara-saudara, Tuhan yang mengasihi kita, Dia yang memilih kita. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, orang-orang pilihan Allah itu dikuduskan dan dikasihi oleh Allah. Saudara, firman Tuhan berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya.
Saudara, Alkitab mengatakan bahwa kita ini orang percaya ada pilihan Allah. Saudara, ketika Allah memilih, saudara, maka Allah juga yang bertindak untuk bagaimana kita masuk di dalam kriteria Allah itu sendiri. Saudara, kita tahu, saudara, Allah memilih kita bukan karena kita ini lebih baik daripada yang lain. Bukan karena kita ini dulunya kita ini lebih pro kepada Tuhan. Atau kita ini dulunya lebih mau percaya Tuhan dibanding orang lain. Saudara, tidak sama sekali. Kita semua manusia sama. Kita melawan Tuhan. Kita tidak mencintai Tuhan. Kita tidak mau percaya kepada Tuhan. Bahkan Alkitab berkata kita ini musuh kepada Allah. Namun saudara, Allah begitu mengasihi kita dan Ia memilih kita berdasarkan kasih dan kedaulatannya. Dan saudara, ketika Allah memilih kita, maka ketika Dia merealisasikan pilihannya itu, saudara, Allah melakukan, Dia menguduskan kita dan mengasihi kita. Saudara, dua hal ini yang Allah kerjakan dalam hidup kita, yaitu kita dikuduskan. Saudara, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun boleh melihat Allah. Tanpa kekudusan tidak seorang pun boleh menghampiri Allah. Saudara, jikalau demikian, orang berdosa seperti apa yang boleh menghampiri Allah? Tidak ada, kecuali dia sudah dikuduskan oleh Allah melalui darah Yesus Kristus. Disitulah saudara dan saya menjadi orang pilihan Allah, di mana Allah lah yang menguduskan kita sehingga kita boleh menghampiri Dia untuk kita beribadah kepadanya. Kita tidak perlu lagi membawa korban-korban bakaran, korban-korban keselamatan, sebagaimana bangsa Israel lakukan. Karena sudah ada darah Kristus yang menyucikan kita, sehingga kita dengan bebas, dengan rasa syukur dan sukacita boleh menghampiri Dia. Tetapi bukan saja kita dikuduskan, tetapi Alkitab mengatakan kita orang yang dikasihinya. Saudara, di sini memberitahukan kepada kita, saudara, Allah memilih kita supaya kita bersekutu dengan Dia, mengalami keintiman dengan Tuhan. Di situ saudara boleh berdoa di dalam nama Yesus, bukan sekedar doa dengan segala macam permintaan, meskipun itu baik, tetapi doa merupakan sebuah relasi kasih dengan Tuhan. Kita menjadi anak-anak yang terkasih. Saudara, engkau dan saya sebagai orang percaya, Tuhan pilih supaya engkau dan saya boleh menghampiri Tuhan, menyembah Dia. Tetapi Tuhan pilih supaya engkau boleh bersekutu dengan Tuhan dan mengalami kasih-Nya. Yang kedua, saudara, sebagai orang pilihan Allah, nyatakanlah keindahan Allah di dalam kehidupan kita bersama. Saudara, firman Tuhan berkata, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, sebagai orang-orang yang Tuhan sudah pilih, sudah dikuduskan, sudah dikasihi. Saudara, mari kita menampakkan keindahan Tuhan. Saudara, keindahan Tuhan itu nyata dari sifat-sifat Allah, atau bahasa teologisnya itu adalah atribut-atribut Allah. Oleh karena itu, saudara, mari kita mengenakan sifat-sifat Allah itu. Karena di dalam kita ada benih ilahi, yaitu Roh Kudus dan firman Allah yang hidup itu. Saudara, yang kita kenakan itu adalah yang kita alami dari Tuhan. Bukanlah sesuatu yang asing, tapi kita sudah alami. Kita sudah mengalami belas kasihan.
Kita sudah mengalami kemurahan Tuhan. Kita sudah mengalami kerendahan hatian Tuhan ketika Dia datang dari tempat yang mulia mencari kita orang berdosa. Kita sudah mengalami kelemah lembutan Tuhan di dalam menyapa kita, di dalam mendidik kita, di dalam menasihati kita, di dalam mengulurkan tangannya bagi kita. Dan kita sudah mengalami kesabaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saudara, Tuhan, Dia sudah mengampuni kita. Saudara. Dan saudara, bukan itu saja. Tuhan juga yang menjadikan kita di dalam persekutuan di dalam tubuh Kristus. Di situ saudara, kita harus hidup di dalam kasih supaya kita tetap menjaga kesatuan tubuh Kristus, saling mengasihi, saling melayani satu sama lain. Saudara, apa yang firman Tuhan perintahkan kepada kita bukanlah hal-hal yang asing, bukanlah hal-hal yang engkau dan saya belum pernah alami. Tetapi engkau pernah alami dan engkau sedang mengalami. Dan Tuhan katakan, kenakanlah itu. Saudara, disitulah saudara, engkau dan saya menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan itu saudara adalah satu tujuan hakiki dalam hidup manusia. Dan itu tujuan yang paling agung dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan meteraikan dalam hati kami dan dalam hidup kami. Kami selalu mengingat kami orang percaya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Namun kami adalah orang-orang yang tidak mampu untuk memilih Tuhan. Tetapi semata-mata karena kedaulatan kuasa Tuhan, Engkaulah yang menyelamatkan kami dan kami boleh menjadi orang-orang pilihan-Mu. Berkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.